Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Dzar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Dzar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa. Lalu wirid juga tidak. Iktikaf ya setengah iktikaf. Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang nggak datang nagih, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini. Model ke masjid bukannya wirid, zikir, takut diuber-uber utang." Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang." Bukan dibebasin hutangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang. Tapi kalau ada doa yang kalau dibaca hutang jadi lunas ya enak. Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. Mau ya Rasul? Lalu diajarkanlah doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan, dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, "Ana inda zanni abdi bi." Aku sih, kata Allah, bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku? Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, jangan-jangan doa gua nggak diterima nih. Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya 1 bulan 1.000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1.500. Wajar namanya. Yang 1.000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani. Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf,